Bayangkan kamu datang kerja pagi-pagi, niatnya bersihin ruangan. Tapi di depan semua orang, kamu dihina mentah-mentah oleh CEO perusahaan. Cuma karena kamu OB. Tapi, satu kejadian kecil membuat suasana rapat berubah drastis, dan semua mata tertuju padamu. Tulis kota asalmu di komentar. Siapa tahu karakter cerita ini mirip seseorang di kota kamu. Yuk, absen dulu, dari kota mana nih yang nonton? Kamu pikir kamu kenal semua orang di kantor? Hati-hati, jangan tertipu penampilan. Karena kadang, yang kamu remehkan justru orang yang sedang menguji kamu. Matahari belum tinggi saat Dina melangkah keluar dari gang sempit di belakang pasar. Udara masih dingin, tetapi jemarinya sudah mulai kaku memegang termos kopi dan roti tawar di plastik putih bening. Ia berjalan cepat, menembus gang, menyapa tukang sayur, dan sesekali mengangguk pada ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Dia tidak pernah terlambat. Tidak pernah. Dina, 29 tahun, telah bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor pusat sebuah perusahaan teknologi yang tengah naik daun. Orang-orang menyebutnya hanya OB, tapi bagi Dina, pekerjaan ini adalah pilihannya sendiri. Bukan karena dia tak punya pilihan lain, melainkan karena ia ingin menyederhanakan hidup. Tangannya kasar karena cairan pembersih. Bajunya sederhana, berkemeja longgar dan sepatu hitam dengan sol agak aus. Tapi siapapun yang memperhatikan lebih dekat akan melihat ketenangan di matanya. Ketenangan yang tidak dibentuk oleh dunia luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Masuk ke gedung tinggi tempatnya bekerja. Dina disambut oleh pantulan lampu di lantai marmer yang baru dipelnya kemarin sore. Wangi karbol samar tercium, dan ia sempat berhenti sebentar untuk memastikan semua meja di lobi rapi seperti biasanya. Ia tersenyum kecil. Hari ini ada rapat besar, katanya. Tim pusat dan investor akan hadir. Semua orang sibuk. Tapi tak ada yang menyadari bahwa kursi-kursi telah dilap bersih sejak jam 6 pagi. Atau bahwa gelas-gelas sudah disusun tepat simetris di meja pantry. Semua itu kerja Dina. Selalu Dina. Pagi, Din. Sapa Pak Satpam yang duduk di depan ruang keamanan. Pagi, Pak Budi. Jawabnya sambil menyodorkan kopi hangat. Oh, kamu bawain lagi. Masya makasih. Ya, Gusti embales. Dina hanya tersenyum. Ia percaya balasan tak selalu datang dari manusia. Di lift lantai 1, Dina berdiri di belakang dua karyawan yang sedang bergosip kecil. Suara mereka tak pelan, seolah tak peduli kalau ada orang lain mendengar. Dengar-dengar, CEO baru itu galak banget. Cantik sih, tapi katanya kemarin staf desain sampai nangis. Yah, katanya sih dia dari luar negeri. Beda kelas lah sama kita-kita. Dina menunduk, memandang sepatu. Ia tahu suara seperti itu bukan miliknya. Tapi tetap saja, ia merasa suara-suara sombong seperti itu mudah menyusup ke hati siapapun yang tidak hati-hati. Lift berhenti di lantai 10. Rapat besar akan digelar di ruang utama yang menghadap kota. Ruangan itu mewah, full kaca, dengan meja besar berlapis kayu gelap dan lampu gantung modern. Dina masuk pelan-pelan sebelum yang lain datang, membawa termos, gelas kaca bening, dan camilan kecil di nampan. Ia bergerak cepat, senyap, seperti bayangan. Saat ia sedang membetulkan posisi tisu di sudut meja, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita muda masuk, dengan langkah cepat dan ekspresi dingin. Tubuh tinggi ramping, jas abu-abu elegan, dan rambut panjang terikat rapi. Sepatu hak tinggi mengeluarkan suara tak-tak di lantai kayu. Itu Clara, CEO baru. Mata Clara langsung menatap tajam ke arah Dina yang masih memegang gulungan tisu. Kamu. Clara menyipitkan mata. Kamu pikir ini waktunya beberes? Dina berdiri tegak. Maaf, Bu. Saya hanya ingin. Kamu tahu ini ruangan siapa? Ini ruangan rapat. Untuk direksi. Untuk orang yang mengerti bisnis. Clara memotong. Ruangan hening. Beberapa staf yang baru masuk langsung menunduk. Tak ada yang bersuara. Kamu nggak punya tempat lain buat ngerapiin gelas. Clara kembali bicara. Suara nadanya keras, menusuk. Kalau kamu nggak ngerti kapan harus ada dan kapan nggak.
Mungkin kamu lebih cocok kerja di luar. Di parkiran. Ucapan itu menusuk, dingin, dan dibuat seolah logis. Tapi nadanya melecehkan. Dina menunduk. Ia menggenggam tisu lebih kuat. Tapi matanya tetap tenang. Tak ada air mata. Hanya napas yang ditarik pelan-pelan. Seperti sedang menahan sesuatu agar tidak meluap. Maaf, Bu, katanya lirih. Saya hanya ingin memastikan tamu dapat yang terbaik. Clara mengangkat alis. Kalau ingin terlihat berguna, belajarlah baca situasi. Dina mengangguk, lalu berjalan keluar, membawa nampan kecil yang belum sempat diletakkan sepenuhnya. Tangannya gemetar sedikit, tapi langkahnya tetap stabil. Pintu tertutup pelan. Dan di luar ruangan, Dina menarik napas panjang. Ia berdiri di lorong, memejamkan mata. Yang hina tidak lebih tinggi dari yang dihina, hanya lebih lantang suaranya. Gumamnya pelan dalam hati. Ia mengingat pesan ibunya dulu. Kalau kamu ingin kuat, jangan jadi keras. Jadi lembut. Lembut itu nggak gampang remuk. Saat itulah, di layar TV kecil di sudut lorong, jam digital menunjukkan pukul 9 tepat. Rapat besar telah dimulai. Dan Dina? Ia berjalan perlahan ke pantry, merapikan nampan, tanpa tahu bahwa pagi ini adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang segalanya. Suara pintu ditutup dari luar perlahan meredam, tapi keheningan di dalam ruangan masih menggantung seperti kabut tebal. Tidak ada yang berani bicara. Tak satu pun dari mereka menatap langsung ke arah Clara, sang CEO muda yang berdiri di ujung meja panjang, tampak gagah dalam balutan jas pastel dengan kancing perak yang mencolok. Clara tak peduli. Ia menyalakan laptopnya dengan cepat, menatap layar seperti sedang menantang dunia. Jemarinya menekan touchpad, lalu membuka file presentasi besar yang telah ia siapkan semalaman. Clara tidak suka keterlambatan, tidak suka gangguan, dan paling tidak suka orang tidak tahu tempatnya, seperti perempuan pembersih tadi. Baginya, segala sesuatu di kantor ini harus bergerak dengan presisi, seperti mesin. Ia menoleh ke kanan. Tampak Pak Dimas, kepala keuangan, duduk tegak dengan tubuh kaku. Di sebelahnya ada Yanti, staf pemasaran, yang berusaha tersenyum meski keringat kecil mulai muncul di pelipisnya. Semua hadir pagi itu. Tim produk, pemasaran, keuangan, dan dua orang tamu penting dari Singapura yang duduk diam di ujung meja. Dua pria berjas gelap yang dari tadi saling bisik pelan. Baik, ujar Clara. Suaranya terdengar tegas dan dingin, memotong ketegangan seperti pisau. Saya tidak ingin ada gangguan lebih lanjut. Kita mulai presentasi. Clara menekan tombol. Slide pertama muncul. Logo perusahaan terpampang megah di layar. Neuvi Tech Solutions. Startup digital yang dalam 2 tahun terakhir berhasil mendobrak pasar lewat teknologi manajemen data real-time. Tapi hari ini bukan soal produk. Hari ini adalah tentang ekspansi besar, dana besar, kepercayaan besar, dan ego yang lebih besar dari segalanya. Rencana ekspansi Q1 hingga Q3 telah kami sesuaikan dengan potensi penetrasi pasar Asia Tenggara. Kami memproyeksikan kenaikan revenue 32% dalam 2 kuartal. Dan hari ini, kita akan putuskan semuanya. Ucap Clara penuh percaya diri. Ia berjalan mengitari ruangan. Sepatu hak tingginya menciptakan ritme monoton di lantai kayu. Setiap kalimatnya seolah menekan dahi orang-orang yang mendengarnya. Bukannya menginspirasi, tapi membuat jantung berdegup waspada. Sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwa ide-ide saya terlalu ambisius. Lanjutnya. Tapi saya tidak butuh tim yang suka bermain aman. Saya butuh eksekutor. Saya tidak rekrut kalian untuk jadi penonton. Tatapan Clara beralih ke Pak Dimas. Pak Dimas, tolong jelaskan kenapa budget Anda untuk divisi keuangan masih belum rapi sejak 2 tahun lalu? Apakah sistem Anda masih memakai logika warisan? Pak Dimas membuka mulutnya, tapi tidak segera bicara. Sepersekian detik ia menatap ke layar laptopnya, berharap ada sesuatu untuk ia pegang sebagai pelindung. Tapi nihil. Saya sedang menyesuaikan dengan sistem baru yang Ibu minta. Jawabnya akhirnya. Suaranya berat, agak gemetar. Clara menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis.
Senyum yang bukan bentuk kehangatan, tapi ejekan yang terselubung. Berarti sudah 9 bulan dan Anda masih menyesuaikan? Tanyanya, pelan tapi tajam. Hamil saja 9 bulan sudah lahir, Pak. Beberapa orang menahan napas. 1-2 kepala menunduk. Pura-pura sibuk mencatat. Udara mulai terasa panas. Rapat baru berjalan 7 menit. Tapi sudah ada yang ingin pulang. Yanti, yang duduk 2 kursi dari Clara, berusaha menyelamatkan suasana. Bu Clara, kami dari tim pemasaran sudah siapkan outline kampanye untuk brand exposure jika rencana ekspansi ini disetujui. Boleh kami? Outline bukan strategi, Yanti. Clara memotong cepat. Kalau kamu cuma kasih saya garis besar, itu artinya kamu belum kerja. Saya tidak bayar kamu untuk brainstorming kosong. Yanti diam. Tangannya bergetar pelan di bawah meja. Clara kembali berdiri di depan layar. Slide demi slide ditampilkan. Proyeksi. Peta cabang baru. Estimasi akuisisi pasar. Semua terlihat meyakinkan di atas kertas. Tapi tidak ada ruang diskusi. Tidak ada celah kompromi. Ini bukan rapat. Ini monolog. Dan semua tahu, Clara tidak sekadar menjelaskan rencana. Ia sedang mengukuhkan kuasa. Setiap langkahnya di ruangan itu adalah pengingat bahwa ia memegang semua kendali. Setiap kritik adalah ancaman. Dan semua yang diam, dianggap tunduk. Namun, yang tak disadari Clara, adalah bagaimana keheningan perlahan berubah menjadi jarak. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Ketakutan yang tak membentuk loyalitas. Hanya rasa ingin cepat-cepat keluar dari ruangan. Di pojok ruangan, salah satu investor, pria berkacamata dengan rambut sedikit memutih, memperhatikan Clara tanpa ekspresi. Matanya tajam, mengamati tiap intonasi dan cara bicara Clara, seolah sedang membaca pola yang tersembunyi di balik presentasi. Clara menyelesaikan penjelasan terakhir, lalu menatap semua orang. Pertanyaan. Tanyanya. Tak ada yang bicara. Ia menatap tajam satu persatu. Lalu tersenyum. Kali ini lebih lebar. Bagus. Berarti kalian paham. Suasana beku. Tak ada yang benar-benar mengangguk. Tak ada yang benar-benar mengerti. Tapi semua mengangguk. Di luar ruangan, waktu terus berjalan. Dan tak seorang pun tahu bahwa rencana besar yang disusun dengan angkuh ini akan segera diuji. Bukan oleh kompetitor, bukan oleh krisis, tapi oleh satu hal kecil, sederhana, yang sering diremehkan, kegagalan sistem. Sebuah error, dan seseorang yang tak dianggap. Kalimat itu terdengar seperti bisikan hantu di ruangan yang penuh ketegangan. Layar yang tadinya memamerkan rencana ekspansi bernilai miliaran kini berubah menjadi putih bersih, dengan kotak pesan kecil di tengah yang berkedip-kedip. Seolah mengejek semua yang ada di ruangan. Clara menegang. Jemarinya berhenti di atas touchpad. Seolah tak percaya. Ia mencoba klik ulang. Geser folder. Buka C. Tidak ada. File presentasi utama hilang. Investor di ujung meja saling menoleh. Seseorang membersihkan tenggorokan. Menciptakan bunyi kecil yang menggema seperti denting kaca yang retak. Clara menarik napas dalam. Sebentar, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Ia mengetik cepat, mencoba recovery file, masuk ke Google Drive. Tapi sinyal jaringan di ruang rapat terkenal lambat jika terlalu banyak perangkat terhubung. Layar terus loading. Pak Dimas bersuara pelan. Butuh bantuan Bu? Clara menoleh, pandangannya tajam. Tidak, saya bisa. Yanti mencoba mencairkan suasana. Mungkin bisa pakai file cadangan dulu, Bu. Clara menatapnya seperti seseorang menatap debu yang menempel di kaca jendela. Kalau kamu tidak tahu sistem ini, jangan beri saran. Yanti langsung menunduk. Lagi-lagi, suara Clara menusuk tanpa ampun. Clara kembali menekan keyboard. Kali ini dengan tekanan lebih keras. Satu folder terbuka, tapi kosong. Slide demo yang berisi simulasi sistem baru, lenyap. Investor mulai membuka ponsel, mengecek jam. Salah satu dari mereka bahkan berbisik ke asistennya dalam bahasa asing.
Cukup pelan tapi jelas menunjukkan ketidaksabaran. Clara mulai kehilangan kendali. Dan ketika tekanan itu mencapai ubun-ubun, ia mengalihkan arah kemarahannya ke semua orang di ruangan. Apakah tidak ada satupun dari kalian yang bisa bantu? Suaranya meninggi. Kita di sini bukan untuk makan siang. Kita bicara tentang kelangsungan bisnis. Pak Dimas hendak berdiri, namun ragu. Duduk saja. Clara menghardik. Kalau kamu bisa bereskan ini sejak awal, saya tidak akan harus mempermalukan diri di depan calon investor. Ia berdiri, berjalan ke ujung meja. Matanya menatap satu persatu wajah yang kini penuh ketakutan. Tapi tak ada belas kasihan di sana. Hanya kemarahan yang tumbuh karena ketidakberdayaan. Dan kemarahan itu mencari sasaran. Masalah kita itu bukan sistem. Masalah kita adalah kalian. Terlalu santai. Terlalu lemah. Tidak siap kerja cepat. Tidak siap ditekan. Tak ada yang menjawab. Hening. Seperti kuburan. Yang terdengar hanya bunyi detik jam dinding dan deru halus AC yang terasa dingin menusuk kulit. Clara menatap satu staf muda yang baru 3 bulan bergabung. Kamu ngapain aja selama seminggu ini? Saya minta data traffic. Sampai sekarang belum masuk. Staf itu terbata-bata. Maaf Bu. Saya tunggu approval dari Pak Dimas. Jangan salahkan orang lain atas kelambananmu. Clara menyergah. Yanti akhirnya memberanikan diri bicara. Suaranya pelan tapi jelas. Maaf, Bu Clara. Kami semua sebenarnya ingin bantu. Tapi kadang, kami bingung. Kami takut salah bicara. Clara tertawa pendek. Dingin. Takut. Kalau kalian takut kerja keras, kenapa masih di sini? Dunia ini bukan buat orang yang manja dan gampang goyah. Hening lagi. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan hanya takut, tapi ada sesuatu yang mulai mengeras. Rasa tidak nyaman yang pelan-pelan berubah jadi luka batin kolektif. Lihat sekeliling kalian. Clara menyeringai. Berapa banyak dari kalian yang benar-benar layak duduk di meja ini? Kalau bukan karena saya, perusahaan ini sudah ambruk. Pak Dimas menatap ke meja. Matanya berair. Tapi ia tahan. Tak ada yang bersuara. Tapi di luar, tepat di balik dinding kaca ruang rapat, terlihat siluet seorang perempuan sedang berjalan pelan membawa nampan. Dina. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Tapi wajahnya tetap tenang. Langkahnya biasa saja. Seperti hari-hari sebelumnya. Clara tidak sadar Dina lewat. Tak ada yang menyapanya. Tapi anehnya, sejenak, saat Dina berlalu, suasana terasa berubah. Seseorang di ruang rapat menghela napas panjang. Suara laptop Clara masih berbunyi. System error. File not found. Seolah tidak ingin berhenti mengingatkan. Clara menutup laptopnya dengan kasar. Semua keluar. Perintahnya. Saya butuh waktu sendiri. Tak ada yang membantah. Satu persatu berdiri dan berjalan keluar. Seperti anak sekolah yang diusir dari kelas. Mereka menunduk. Tapi bukan karena malu. Bukan karena salah. Mereka hanya terlalu letih, disalahkan. Clara berdiri di tengah ruangan. Sendirian. Menatap pantulan wajahnya di layar hitam laptop. Wajah yang cantik. Muda. Dan kosong. Untuk sesaat. Tak ada suara. Dan di tengah kesunyian itu, batinnya bicara, lirih. Apa benar semua salah mereka? Atau aku yang terlalu buta karena kekuasaan? Tapi ia buru-buru menepis pikiran itu. Karena orang seperti Clara tidak boleh terlihat rapuh. Lorong lantai 10 kembali sepi setelah seluruh staf meninggalkan ruang rapat. Langkah-langkah kaki terdengar berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena beban emosional yang menggantung di dada masing-masing. Pak Dimas berjalan paling belakang. Pundaknya sedikit merosot. Ia adalah orang lama di perusahaan itu, melewati 3 CEO sebelumnya. Tapi baru kali ini, ia merasa seperti anak magang yang dihukum di depan kelas. Kata-kata Clara tadi terus bergema di kepalanya. Bukan karena ia belum pernah dikritik, tapi karena cara Clara menguliti harga dirinya, seperti mencabik tanpa menyentuh. Yanti menyeka sudut matanya diam-diam,
berharap tak ada yang melihat. Tapi sorot matanya kosong. Perempuan itu dikenal ceria, mudah tersenyum, paling rajin membawa kue ke ruang istirahat. Tapi hari ini, senyum itu lumpuh. Ia tak tahu bagaimana caranya akan kembali bekerja setelah ini. Bahkan untuk kembali ke mejanya pun, ia ragu. Staf lain hanya saling menatap singkat, lalu menunduk, kembali ke tempat masing-masing seperti robot ke charging dock. Kosong, dingin, tak punya suara. Di belakang mereka, di dalam ruangan yang tadi jadi medan pertempuran ego, Clara masih berdiri membeku di depan layar laptop yang tak lagi menunjukkan apapun selain notifikasi error. Sunyi. Tak ada gerak. Bahkan suara napasnya sendiri pun terasa asing. Ia menatap pantulan wajahnya di layar hitam laptop. Wajah yang semalam dihiasi make-up mahal, kini tampak lelah. Rambutnya yang tadi tertata rapi mulai lepas dari jepitan, dan garis bibirnya yang biasanya percaya diri kini mengendur, nyaris membentuk cemberut. Clara menyandarkan punggung ke kursi besar yang ada di tengah ruangan. Suaranya berderit pelan, seolah mengeluh karena harus menopang beban yang terlalu besar. Ia ingin marah. Tapi kepada siapa? Semua sudah keluar. Dan kenyataan bahwa tak satu pun dari mereka mau tinggal, justru membuat sunyi ini terasa lebih menusuk. Kepalanya tertunduk. Ia mencoba bernapas dalam-dalam. Tapi dada terasa sempit. Ada suara kecil di dalam dirinya, yang perlahan makin jelas, makin nyaring. Kau sendirian. Jam di dinding menunjukkan pukul 9.42. Rapat itu baru berjalan kurang dari 1 jam, tapi rasanya seperti seharian penuh. Dan sekarang, waktu pun terasa lambat, seperti sengaja mengulur luka agar lebih lama terasa. Clara menatap keluar jendela kaca besar yang menghadap ke jalanan ibu kota. Mobil-mobil kecil bergerak perlahan, orang-orang berjalan cepat, dan dunia di luar tetap berjalan, tanpa peduli kekacauan di lantai 10. Ia teringat sesuatu. Seseorang, perempuan pembawa nampan tadi. Wajah yang terlalu tenang di tengah hiruk-pikuk. Senyum yang tidak pudar walau dihina di depan umum. Cara perempuan itu menunduk dengan hormat, tapi tidak dengan tunduk. Seolah ada dunia lain di dalam dirinya yang tak bisa disentuh dengan kata-kata tajam. Clara meremas ujung jasnya. Entah mengapa, bayangan itu terus muncul. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, ia merasa malu. Malu, karena ia kehilangan kendali bukan karena sistem error, bukan karena file hilang, tapi karena ia sendiri yang kehilangan arah. Tiba-tiba, pintu ruang rapat diketuk pelan. Clara sontak menegakkan badan. Ia mengatur napas, menghapus sisa emosi di wajah, lalu menjawab, "Masuk." Pintu terbuka. Dina muncul, membawa nampan berisi 2 botol air mineral dan beberapa gelas bersih. Ia melangkah tenang, matanya tetap rendah, tapi langkahnya mantap. Seolah tak ada yang berubah sejak pagi tadi. "Permisi, Bu," katanya pelan. "Saya ingin mengganti gelas-gelas kotor." Clara tak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, nyaris tak terlihat. Tapi pandangannya mengikuti setiap gerakan Dina. Saat Dina mengambil satu persatu gelas bekas di meja, suasana hening lagi. Tapi ini bukan hening yang canggung. Ini hening yang mengandung rasa malu, rasa segan, bahkan mungkin rasa penasaran. Clara ingin bicara, tapi lidahnya seperti membatu. Sementara itu, Dina bekerja seperti biasa. Ia tak terburu-buru, tapi juga tak menunjukkan emosi apapun. Namun dalam ketenangan itu, justru ada kekuatan. Dan entah kenapa, Clara merasa ditelanjangi. Bukan oleh penghinaan, tapi oleh kesederhanaan yang tak bisa ia mengerti. Dina selesai, lalu menunduk sopan. "Kalau tidak ada yang perlu dibersihkan lagi, saya keluar dulu, Bu." Clara membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar hanya gumaman. "Terima kasih." Dina menoleh pelan, lalu tersenyum. Senyum yang tidak mencemooh, tidak meremehkan, tapi cukup dalam untuk membuat dada Clara kembali sesak. Senyum itu, seperti memaafkan tanpa perlu kata. Dan itu justru lebih menyakitkan daripada semua penolakan. Dina keluar, menutup pintu dengan perlahan.
Clara terdiam. Lama. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia tidak merasa berada di atas. Ia merasa kecil. Dan di dalam hatinya yang selama ini penuh suara keras muncul bisikan pelan. Apakah ini harga dari terlalu banyak menekan orang? Ia mendongak, menatap langit yang samar terlihat dari balik kaca. Mata mulai terasa panas. Tapi ia tahan. Ia tidak boleh lemah. Tidak di ruang ini. Tidak sekarang. Namun batinnya tahu, ada sesuatu yang baru saja retak. Pukul 10.15 pagi. Udara di lantai 10 makin tebal dengan tekanan yang tak kasat mata. Pendingin ruangan tetap berembus dingin, namun tak cukup menyejukkan hati siapapun di dalam kantor itu. Jam terus berdetak, dan waktu berjalan seperti musuh yang tak sabar ingin menyaksikan kegagalan. Di ruang kerjanya yang penuh kaca, Clara duduk dengan tubuh condong ke depan. Laptop di hadapannya masih sama. Layar gelap, sistem membeku, dan semua shortcut penyelamat tidak berfungsi. Ia telah mencoba segalanya. Restart sistem, buka ulang file, pindai disk. Tapi tak satu pun berhasil. Jari-jarinya mulai gemetar. Ia bukan orang bodoh dalam urusan teknologi. Ia paham sistem dasar. Tapi masalah ini bukan soal pengetahuan, melainkan soal waktu. Investor masih di ruangan sebelah, menunggu Clara untuk kembali dengan solusi. Mereka menanti presentasi lanjutan. Dan perusahaan ini, dalam benak Clara, sepenuhnya bergantung pada bagaimana ia menjinakkan kegagalan yang membatu di layar itu. Ia menatap jam. 15 menit lagi sesi kedua harus dimulai. Dengan terburu-buru, Clara berdiri dan membuka laci meja kerjanya. Ia mengeluarkan flash disk cadangan yang biasa ia bawa untuk backup file. Tapi begitu dicolokkan, muncul notifikasi. Device not recognized. Tidak sekarang, gumamnya. Nyaris putus asa. Ia mengusap wajah, lalu meneguk air putih. Untuk pertama kalinya sejak pagi, tenggorokannya terasa sangat kering. Seperti kerongkongan yang dipaksa menelan kenyataan pahit. Kontrol sudah tidak lagi di tangannya. Pintu ruang kerjanya diketuk. Kali ini, suara ketukannya cepat dan ragu. Bu Clara, terdengar suara resepsionis dari luar. Para investor ingin tahu apakah presentasi bisa dilanjutkan. Mereka tampak tidak sabar. Clara menarik napas tajam. Ia tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit, lalu menjawab. 15 menit lagi. Tolong beritahu mereka. Gadis resepsionis mengangguk gugup. Baik, Bu. Pintu ditutup kembali. Dan Clara kembali duduk. Kini dengan kepala menunduk dan tangan mencengkeram rambutnya. Ia mulai merasakan nyeri di pelipis kiri. Pikirannya berisi. Kata-kata seperti gagal, malu, jatuh, dan kehilangan. Silih berganti berteriak dalam kepalanya. Ia membuka laptop perusahaan cadangan di rak belakang. Tapi file penting tidak ada di sana. Ia terlalu percaya diri pagi tadi, terlalu yakin akan kontrolnya, sampai lupa menyinkronkan folder utama. Kesalahan fatal. Ia mengecek koneksi internet kantor. Lambat. Server pusat sedang overload karena data cloud sedang diakses bersamaan dari tim produk. Lagi-lagi. Waktu tidak berpihak padanya. Jam menunjukkan pukul 10.28. 2 menit menuju kehancuran. Begitu rasanya bagi Clara. Dan di tengah kekalutan itu, pintu ruangannya kembali diketuk. Lebih lembut dari sebelumnya. Clara tidak menjawab. Pintu terbuka perlahan. Dan kepala Pak Dimas muncul dari celah pintu. Bu, maaf. Katanya pelan. Kalau Ibu butuh bantuan, mungkin saya bisa coba cek sistemnya. Clara menatapnya dengan tatapan penuh luka harga diri. Ia menggeleng. Saya tidak butuh bantuan. Pak Dimas menunduk. Tidak ingin memperpanjang konfrontasi. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan. Bu, maafkan saya kalau selama ini saya tidak cukup cepat. Tapi saya ada kalau dibutuhkan. Clara tidak menjawab. Ia hanya menatap layar laptop yang masih menampilkan pesan yang sama. Setelah Pak Dimas pergi, Clara merasa matanya panas. Tapi tidak menangis. Bukan karena kuat.
Tapi karena rasa malu lebih besar daripada tangis. Ia tahu, di luar sana, semua orang menunggu. Dan ia tahu, tidak ada jalan keluar dalam 2 menit ke depan. Kecuali menyerah. Atau berharap ada keajaiban. Tapi sejak kapan Clara percaya keajaiban? Ia memalingkan wajah ke arah jendela. Langit mendung. Seolah alam pun tak sudi memberinya cahaya pagi itu. Pikirannya kembali ke seseorang. Bukan tim IT. Bukan investor. Tapi perempuan itu. Yang datang dengan nampan. Yang keluar dengan senyum. Yang menerima penghinaan tanpa marah. Dan pergi tanpa dendam. Ia menggeleng cepat. Mencoba menepis bayangan itu. Mustel. Perempuan itu bukan siapa-siapa. Jam di layar laptop menunjukkan pukul 10.30. Clara berdiri. Bahunya tegang. Tapi wajahnya ia paksa datar. Ia membuka pintu. Melangkah ke arah ruang rapat kembali. Suara langkahnya di lorong panjang terdengar hampa. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang berani menatap. Setibanya di depan ruang rapat, ia berhenti sejenak. Tarik napas. Tarik dalam-dalam. Tapi kali ini, napas itu tidak menenangkan. Hanya mengulur rasa takut. Ia membuka pintu. Investor menoleh. Salah satunya, pria yang dari tadi tampak tenang, kini mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja. Yang satunya lagi menatap jam tangan sambil menyenderkan tubuh dengan gelisah. Clara berdiri di depan. Laptop di tangan. Tapi bukan karena percaya diri. Karena tidak ada pilihan. Maaf atas keterlambatan, katanya datar. Kita lanjutkan sesi kedua. Ia membuka laptop. Dihubungkan ke layar besar. Menunggu sistem menyala. Dan seperti hantu yang muncul kembali. System error. File not found. Clara membeku. Investor terdiam. Tapi bukan karena sabar. Lebih karena menahan ledakan yang hampir keluar. Clara menatap layar. Tatapannya kosong. Dan saat itulah, di ujung ruangan, terdengar suara lembut, pelan, nyaris tak terdengar. Maaf, apakah saya boleh bantu? Semua kepala menoleh. Dan di sana, berdiri Dina, dengan seragam sederhana, rambut disanggul, dan tatapan mata yang sama teduh dan tenang. Suara itu lembut. Tidak tinggi. Tidak memaksa. Namun cukup untuk menghentikan seluruh pergerakan di dalam ruang rapat. Maaf. Apakah saya boleh bantu? Semua kepala serempak menoleh ke arah pintu. Dina berdiri di sana. Masih dengan seragam kerjanya. Nampan kosong tergenggam di tangan. Wajahnya datar. Namun matanya jernih. Tatapan yang tidak menantang, tapi juga tidak takut. Seolah ia berdiri bukan sebagai seseorang yang dianggap di bawah, melainkan sebagai manusia yang punya ruang untuk bicara. Clara membeku. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Ia seakan dihantam sesuatu yang tak bisa ia tolak, bukan karena keras, tapi karena terlalu tenang. Investor menoleh ke Clara. Salah satu dari mereka, pria yang sejak tadi hanya memperhatikan dengan tajam, mengangkat alis. Siapa dia? Bisiknya ke Pak Dimas. Pak Dimas menjawab pelan. Pegawai kebersihan, Pak. Investor itu mendengus ringan. Lalu menatap Dina lagi. Apa dia tadi bilang bisa bantu? Clara akhirnya bersuara. Suaranya berat, sedikit gemetar. Ini bukan urusan pembersih ruangan. Dina tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk kecil. Tapi sebelum berbalik, investor itu mengangkat tangan. Tunggu. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Dina berhenti. Kalau dia punya solusi, kenapa tidak diberi kesempatan? Clara menoleh. Dia bahkan bukan bagian dari tim. Investor itu hanya menatapnya dalam diam, lalu berkata, dan sejauh ini, timmu belum menyelesaikan apa-apa. Kalimat itu seperti cambuk yang dicambukkan ke ruang kosong. Yanti menunduk. Pak Dimas menyeka keringat. Clara terdiam. Harga dirinya terasa seperti dinding kaca yang baru saja diretas tanpa sentuhan. Dina melangkah perlahan masuk ke ruangan. Langkahnya kecil. Tapi setiap gesekan sepatu ketsnya di lantai terdengar sangat jelas.
Karena yang bergerak bukan hanya tubuhnya, tapi juga batas-batas yang selama ini tak pernah disentuh. Ia mendekati Clara. "Maaf, Bu. Saya tidak berniat lancang," katanya pelan. "Tapi mungkin saya bisa bantu periksa." Clara menatapnya, bimbang, antara gengsi dan kebutuhan. Ia berdiri di samping, memberi ruang. Dina duduk, tangannya bersih, tapi kasar karena kerja fisik. Jemarinya menyentuh touchpad laptop Clara. Perlahan, ia membuka terminal sistem. Mengetik kode perintah yang bahkan tidak dipahami oleh sebagian besar tim IT. Investor menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Layar hitam, huruf putih, coding, komando. Beberapa baris sistem muncul. Dina membaca cepat. Tangannya bergerak dengan presisi. Tidak ragu. Tidak seperti seseorang yang baru. Coba-coba. "Masalahnya ada di script auto-encrypt, Bu. Mungkin Ibu pasang plugin baru, dan itu bentrok dengan sistem cache. File Ibu tidak hilang, hanya dibaca sebagai data rusak oleh sistem front-end." Jelas Dina, pelan namun runtut. Semua yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Bahkan Clara. Bahkan investor. Dina mengetik baris perintah lain. File backup ditemukan. Ia buka. File presentasi muncul kembali. Utuh. Suara klik terakhir terdengar seperti tembakan pembebasan. Layar proyektor kembali menampilkan slide dengan tampilan sempurna. Investor saling pandang. Salah satunya bersandar, menghela napas, lalu bertepuk pelan. Yang lain mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Hebat," ucapnya singkat. Dina menutup laptop perlahan, lalu berdiri. "Saya kembalikan, Bu." Clara masih belum bicara. Tubuhnya seperti baru dihantam kenyataan yang tak ia siap hadapi. "Terima kasih," gumamnya lirih. Nyaris tak terdengar. Dina menunduk. "Sama-sama. Semoga presentasinya berjalan lancar." Ia kemudian berjalan keluar. Tanpa senyum berlebihan. Tanpa menoleh. Seolah yang ia lakukan tadi bukan sesuatu yang besar. Hanya membantu. Pintu tertutup. Dan keheningan itu kembali. Tapi kali ini, berbeda. Lebih berat. Karena semua yang ada di dalam ruangan tahu, apa yang mereka lihat barusan, merobek tatanan yang selama ini mereka percaya. Clara berdiri diam di depan ruangan. Pandangannya kosong menatap layar. Slide presentasi ada. Tapi seluruh fondasi kepercayaan dirinya terasa runtuh. Ia sadar sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ada orang yang lebih mampu dari semua orang di ruangan ini. Dan ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Investor pria yang tadi bicara menoleh ke Clara. "Presentasinya, Bu." Clara tersentak. "Oh ya, maaf." Ia membuka sesi. Tapi nadanya tidak setegas tadi. Tidak mendominasi. Bahkan matanya beberapa kali menoleh ke pintu. Seolah menanti seseorang kembali masuk dan menyelamatkannya lagi. Namun yang tersisa hanya dirinya. Dan bayangan yang perlahan menggerogoti ego. Siapa sebenarnya perempuan itu? Pantry lantai 10 tak pernah terasa seramai ini. Meski tidak ada satupun suara. Meja sudut yang biasanya kosong kini jadi tempat berkumpul diam-diam. Bukan untuk menikmati kopi, melainkan memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Pak Dimas berdiri bersandar di dinding, memeluk map yang tak lagi penting. Yanti duduk memeluk lututnya, menggigit bibir, dan menatap ke arah mesin kopi yang entah kenapa hari itu terus berbunyi padahal tak ada yang menekan tombol. Suasana itu aneh, sunyi, tapi penuh percakapan yang tidak diucapkan. Lalu pintu pantry berderit pelan. Dina masuk dengan nampan kosong. Semua mata tertuju padanya. Tapi tidak ada yang bicara. Ia tak menoleh. Hanya berjalan kerak, membuka lemari, dan mulai menyusun gelas. Seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Yanti akhirnya bersuara. Lirih. Patah-patah. "Din, itu tadi. Kamu belajarnya dari mana?" Dina berhenti, menoleh pelan. "Belajar? Oh, itu cuma sedikit kebiasaan lama, Mbak." Jawabnya tenang, seperti sedang bicara tentang resep sayur asem,
Bukan tentang baris kode yang menyelamatkan presentasi multimiliar rupiah. Pak Dimas mendekat. Kamu tahu kamu barusan nyelamatin muka perusahaan ini? Dina tersenyum kecil. Saya hanya bantu sebisanya. Pak, tugas saya tetap sama. Yanti menatap Dina dengan mata berkaca. Tapi kenapa kamu gak pernah cerita? Din, kamu bisa lebih dari ini. Kamu ngerti sistem, coding, recovery, semuanya. Dina meletakkan gelas terakhir, lalu duduk. Baru kali ini ia menatap langsung ke mereka. Saya pernah ada di tempat tinggi. Dulu. Tapi kadang dunia itu bukan soal bisa atau enggak. Tapi soal butuh atau tidak. Pak Dimas mengernyit. Maksudnya? Dina menarik napas panjang. Pandangannya menembus jendela pantry yang menghadap ke langit mendung. Saya pernah kerja di luar negeri. Pernah di posisi atas, pernah dapat gaji besar, pernah ikut proyek pemerintah. Tapi ketika ibu saya sakit, dan saya harus pulang, semua itu nggak penting. Saya pulang, dan saya butuh pekerjaan yang cukup. Bukan yang membuat saya kehilangan waktu berharga dengannya. Yanti menutup mulutnya, tertegun. Dina melanjutkan. Awalnya saya sempat coba daftar di posisi yang sesuai latar belakang. Tapi semua lihat CV saya dan bilang, terlalu tinggi. Akhirnya, saya melamar jadi petugas kebersihan. Gaji cukup, jam kerja stabil, saya bisa rawat ibu. Itu aja. Tak ada yang bicara. Hening terasa tebal, tapi kini berubah menjadi rasa malu yang menyusup perlahan. Pak Dimas menunduk. Kamu luar biasa. Dina tersenyum. Enggak juga, Pak. Saya cuma tahu kapan harus berdiri. Itu saja. Yanti menatapnya dalam, lalu berkata pelan. Tapi tadi, saat kamu masuk ruang rapat, kamu kayak orang lain. Tenang banget. Kamu nggak takut. Dina terdiam sejenak. Ada saatnya orang berhenti takut. Bukan karena berani. Tapi karena dia tahu, harga dirinya bukan dari posisi, bukan dari seragam, bukan dari siapa yang bicara paling keras, tapi dari apa yang ia pegang di dalam hati. Ia menatap ke meja, ke tangan kasarnya yang memegang gelas. Dan saya sudah lama menaruh harga diri saya di tempat yang tidak bisa dicuri orang lain. Pak Dimas mengangguk pelan, lalu berkata, apa kamu keberatan kalau kita mulai melihat kamu bukan cuma sebagai OB? Dina tersenyum lagi. Kali ini lebih hangat. Itu hak kalian. Tapi saya tidak pernah merasa lebih rendah. Jadi, saya juga gak butuh dinaikkan. Suara lift berbunyi. Clara keluar dari ruang rapat. Wajahnya pucat. Mata sembab tapi tidak basah. Langkahnya lambat. Semua orang menoleh. Mata Clara dan Dina bertemu. Tak ada senyum. Tak ada anggukan. Tapi, ada pengakuan diam-diam. Bukan permintaan maaf. Bukan juga penyesalan yang diumbar. Hanya pengakuan bahwa yang berdiri di hadapannya bukan sekadar petugas kebersihan. Dina tidak berdiri tinggi. Tapi hari itu, semua orang sadar, ia sudah berdiri paling tegak. Bukan karena sorotan, tapi karena ia tidak butuh sorotan untuk bersinar. Ruang rapat terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Padahal, suara laptop yang kini telah menyala dan menampilkan slide berjalan semestinya. Clara kembali berdiri di depan layar. Tapi ada satu perbedaan mencolok. Tubuhnya tegang. Tatapan matanya tidak lagi tajam, melainkan ragu. Semua orang di ruangan tahu, sesuatu telah bergeser. Investor yang tadi duduk bersandar kini condong ke depan. Menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup setelah Dina keluar. Ekspresinya tak lagi sekadar formalitas bisnis. Ada tanya yang belum terjawab. Ada kekaguman yang tidak diucapkan. Tapi lebih dari itu, ada penilaian ulang. Clara merapikan jasnya, mengangkat remote, dan memulai ulang presentasi. Kata-kata yang ia ucapkan terdengar datar. Kosong. Seolah slide yang tampil bukan lagi pancaran ambisi, melainkan tembok sunyi yang memantulkan kenyataan. Posisinya sebagai pengendali situasi telah runtuh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita menargetkan ekspansi ke 5 kota besar dengan teknologi integrasi multisistem yang... Suaranya pelan,
lalu hilang di ujung kalimat. Ia menoleh ke layar, tapi tidak benar-benar melihat. Matanya masih tersisa di pintu. Pikirannya tertinggal di detik saat seseorang yang selama ini tak diperhitungkan, datang dengan ketenangan, lalu menyingkirkan kekacauan tanpa sedikit pun meminta imbalan. Dan justru karena itu, semua orang terdiam. Yanti, yang duduk di deretan tengah, menatap Clara dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa hormatnya goyah, bukan karena Clara gagal, tapi karena ia menyaksikan sendiri bagaimana Clara, yang dikenal sebagai pemimpin kuat dan tak tergoyahkan, hari ini kalah oleh kesederhanaan. Investor membuka catatan di tabletnya, menulis sesuatu. Ia sempat berbisik ke asistennya. Tak keras, tapi cukup untuk didengar sebagian orang. Cari tahu siapa perempuan tadi. Cepat. Pak Dimas menatap Clara dengan campuran simpati dan kekosongan. Ia sudah tahu sejak tadi bahwa ego di atas panggung bukan jaminan kepemimpinan yang utuh. Tapi hari ini, ia menyaksikan kenyataan itu secara telanjang. Presentasi berjalan. Slide berganti. Tapi tidak ada yang betul-betul menyimak. Semua kepala terlihat menatap layar. Tapi pikiran mereka tak di situ. Mereka sibuk mengingat momen 2 menit lalu, saat Dina duduk, mengetik cepat, dan menyelesaikan masalah yang membuat satu ruangan kehilangan arah. Dalam 2 menit, yang biasanya dianggap tidak penting menjadi satu-satunya harapan. Dalam 2 menit, kebisuan berubah menjadi rasa kagum. Dalam 2 menit, satu orang membungkam ruangan tanpa harus mengangkat suara. Dan yang paling menyakitkan bagi Clara adalah kenyataan bahwa 2 menit itu lebih berkesan dari seluruh jam presentasinya. Clara menghentikan slide di tengah presentasi. Tangannya sedikit gemetar. Ia berpura-pura mengambil minum, tapi sebenarnya sedang mencoba menenangkan diri. Ia menatap gelas air di depannya, lalu berbisik dalam hati. Apa semua ini cuma kebetulan? Atau, aku yang selama ini terlalu tinggi memandang diriku sendiri? Ia ingat jelas bagaimana dulu ia membangun reputasi dengan kerja keras, kompetensi, dan ketegasan. Tapi dalam prosesnya, ia lupa bahwa kekuatan tidak selalu harus berbentuk dominasi. Kadang, justru kekuatan terbesar lahir dari keheningan dari orang-orang yang tidak bicara, tapi bekerja. Dan yang paling ia benci, adalah kenyataan bahwa hari ini, ia dikalahkan oleh seseorang yang tidak pernah bersaing dengannya. Dikalahkan oleh kerendahan hati. Investor mengangkat tangan. Cukup, Bu Clara. Presentasinya bisa kami telaah nanti. Tapi boleh saya tanya satu hal? Clara mengangguk pelan. Silakan. Siapa perempuan tadi? Pertanyaan itu membuat semua kepala terangkat. Bukan karena mereka tahu jawabannya, tapi karena mereka sadar, mereka selama ini tidak tahu apa-apa tentang perempuan yang mereka lihat setiap hari di lorong, di pantry, di lobi. Clara membuka mulut, tapi tak langsung menjawab. Dia, staf kebersihan, katanya akhirnya. Investor tertawa pelan. Kalau itu benar, saya harus akui hari ini, staf kebersihanlah yang paling paham sistem kerja kalian. Hening. Lagi, Yanti menggigit bibir, menahan perasaan bersalah. Pak Dimas menunduk dalam, merasa malu karena dulu hanya menyapa Dina dengan basa-basi. Dan Clara? Ia berdiri, mematung, menatap layar. Tapi dalam dirinya, ia tahu, keheningan ini bukan sekadar karena orang tidak bicara. Ini adalah keheningan yang lahir dari satu kesadaran baru, bahwa mereka semua sudah terlalu lama memandang rendah. Terlalu lama memelihara hierarki yang rapuh. Terlalu lama berpikir bahwa nilai seseorang diukur dari meja kerjanya, dari pakaiannya, dari seberapa keras ia bicara di rapat. Padahal hari ini membuktikan, tidak semua yang diam itu tak berdaya. Dan tidak semua yang bicara itu menguasai keadaan. Dina telah berdiri, tanpa perlu berdiri di podium. Dan dalam 2 menit, ia membuat semua yang merasa tinggi, duduk diam dengan kepala tertunduk. Sinar matahari mulai condong, menyusup masuk dari celah tirai kaca di taman kecil belakang kantor. Tempat itu biasanya sepi. Tak banyak yang tahu keberadaannya. Hanya segelintir karyawan yang kadang diam-diam ke sana untuk menghindari hiruk-pikuk. Dan di sudut bangku kayu,
Dina duduk sendirian. Tangannya menggenggam ponsel usang. Layarnya sedikit retak di sudut, tapi cukup jelas untuk menampilkan pesan yang baru saja masuk. Ia membaca perlahan. Besok jadwal kontrol ibu jam 10 pagi. Mohon datang lebih awal, Bu Dina. Klinik rawat jalan. Dina menatap layar itu lama. Ada semacam tarikan di dadanya, antara syukur dan keletihan yang telah lama ia pendam. Pesan sederhana itu mengingatkannya pada alasan kenapa ia memilih jalan sunyi ini. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ia tahu, hidup bukan tentang membuktikan apa yang orang lain pikirkan. Hidup, baginya, adalah tentang memilih dan bertahan di jalan itu. Langkah pelan terdengar mendekat. Dina tidak menoleh, tapi ia tahu siapa yang datang. Ia hafal suara itu. Cara sepatunya menyentuh batu kerikil di jalur taman, pelan dan sedikit ragu. Clara berdiri beberapa meter di belakangnya. Tak ada angin, tapi atmosfer di antara mereka seperti menegang. Bukan karena kebencian, tapi karena jarak yang baru disadari terlalu jauh. Bukan oleh perbedaan jabatan, tapi oleh ketidakpedulian. Clara mengambil napas. Aku boleh duduk? Dina menoleh perlahan. Silakan, Bu. Clara duduk, diam, menatap taman kecil yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Meski tiap hari ia melewati lantai itu, ia seperti baru sadar, tempat itu benar-benar ada. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Clara akhirnya membuka mulut. Pelan, aku ingin minta maaf. Dina tak bereaksi cepat. Ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Maaf karena selama ini aku hanya melihat seragammu, bukan dirimu. Clara menunduk. Suaranya sedikit bergetar. Hari ini, kamu lebih banyak bantu perusahaan ini daripada semua orang di ruangan itu. Termasuk aku. Dina masih diam. Tapi bukan karena tak ingin bicara. Ia hanya sedang memastikan bahwa setiap kata yang akan keluar tidak lahir dari emosi. Aku bukan siapa-siapa, Bu. Akhirnya ia berkata. Saya cuma bantu sesuai yang saya bisa. Clara menggeleng. Kamu lebih dari itu. Jauh lebih dari yang kami kira. Hening sejenak. Lalu, tanpa diminta, Dina bicara. Tapi bukan untuk pamer. Bukan untuk mengoreksi Clara. Melainkan karena ia tahu, kadang beberapa kebenaran memang harus dituturkan, agar luka yang ada bisa sembuh. Saya lulus S2 dari luar negeri. Bidang teknologi informasi. Dulu saya sempat jadi konsultan sistem integrasi data. Pernah pegang proyek kementerian, juga beberapa perusahaan asing, ucapnya pelan. Clara menatapnya penuh keterkejutan, tapi tidak memotong. Tapi, ibu saya sakit keras 3 tahun lalu. Stroke berat. Bapak sudah meninggal sejak saya SMA. Jadi saya pulang. Semua kontrak saya tinggalin. Saya jual apartemen, tinggal di rumah kecil kami di pinggiran Jakarta. Saya rawat ibu sendiri. Saya tidak mau orang lain yang jaga beliau. Clara menahan napas. Ia merasa seperti menonton ulang kehidupannya sendiri, tapi dari sisi yang berbeda, lebih dalam, lebih sepi. Lalu, saya cari pekerjaan yang tidak mengganggu jadwal saya antar jemput ke rumah sakit, yang tidak menuntut saya hadir malam atau lembur. Akhirnya saya jadi OB. Dina tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan banyak hal yang tak bisa dilukiskan kata. Saya tahu banyak yang meremehkan. Saya dengar mereka bisik-bisik, tapi saya tidak pernah keberatan. Karena saya tahu kenapa saya memilih ini. Dan saya percaya, Allah tahu juga. Clara tak mampu berkata apa-apa. Matanya memanas, bukan karena sedih, tapi karena malu. Selama ini, ia mengira dirinya bekerja paling keras. Mengira hanya dirinya yang berkorban. Tapi di hadapannya sekarang duduk seseorang yang telah mengorbankan segalanya. Bukan demi karir, tapi demi cinta yang tidak terlihat di PowerPoint manapun. Kamu luar biasa, kata Clara akhirnya. Suaranya hampir pecah. Dina menggeleng lembut. Saya hanya hidup dengan tenang. Itu saja. Kadang hidup bukan soal naik ke atas,
Tapi soal tidak kehilangan yang paling penting saat kita bergerak. Angin sore menyapu pelan. Daun-daun trembesi berguguran satu dua. Clara menatap langit, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai penuh di pelupuk. Ia tak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan pernah memandang orang lain dengan cara yang sama setelah ini. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa benar-benar kecil. Tapi bukan dalam arti hina, melainkan rendah hati. Sebuah rasa yang telah lama hilang sejak ia sibuk mengejar puncak. Lift berhenti dengan bunyi pelan. Pintu terbuka. Clara melangkah keluar perlahan. Tumit sepatunya kali ini tak lagi bergema keras seperti biasanya. Tak ada ketukan cepat. Tak ada langkah tergesa. Hanya suara sepasang sepatu yang berjalan pelan. Seperti seseorang yang akhirnya mulai mendengar irama dunia di sekelilingnya. Lorong terasa lebih panjang. Mungkin karena pikirannya masih penuh gema percakapan di taman tadi. Atau karena untuk pertama kalinya sejak lama, Clara tidak memikirkan target. Tidak memikirkan strategi. Ia hanya memikirkan seseorang yang mengajarkannya arti rendah hati tanpa perlu menggurui. Saat ia melewati ruang tengah kantor, beberapa staf menoleh. Beberapa pura-pura sibuk. Yanti berdiri buru-buru, seolah ingin menyapa tapi tak tahu harus bicara apa. Clara hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Tapi senyum itu berbeda. Bukan senyum menyombongkan pencapaian. Tapi senyum seseorang yang baru saja meletakkan beban besar dari punggungnya. Dan mengaku bahwa selama ini ia membawa terlalu banyak untuk membuktikan terlalu sedikit. Ia masuk ke ruang rapat. Di dalam, para investor masih duduk, tengah berdiskusi ringan. Slide presentasi masih terpampang, tapi kini seperti pajangan belaka. Tidak ada tekanan, tidak ada tekanan waktu seperti tadi. Salah satu dari mereka melihat Clara masuk dan berdiri. "Bu Clara," ujarnya. "Terima kasih atas presentasinya tadi. Tapi ada satu hal terakhir yang ingin kami tahu." Clara mengangguk pelan. "Silakan." Investor menatapnya tajam. "Jika kami jadi berinvestasi besar di perusahaan ini, kami ingin tahu nilai apa yang sebenarnya paling ibu jaga dalam memimpin tim." Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk tepat ke titik yang selama ini Clara hindari. Ia menunduk sebentar, lalu menatap seluruh ruangan. Semua staf hadir kini berdiri di belakang. Pak Dimas, Yanti, bahkan resepsionis. Mereka semua menunggu jawaban. Tapi Clara tidak bicara cepat. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan ke depan layar. Mematikan proyektor. Ruangan jadi terang. Slide menghilang. Clara memandang semua orang di ruangan satu persatu, lalu berkata, "Dulu saya berpikir, nilai tertinggi dalam memimpin adalah ketegasan. Lalu saya percaya bahwa efisiensi adalah kunci segalanya. Tapi hari ini, saya sadar, saya salah." Ia diam sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. "Saya sadar bahwa nilai tertinggi bukan siapa yang paling keras bicara, bukan siapa yang paling banyak menyuruh, tapi siapa yang paling banyak mendengar dan siapa yang paling sedikit menghakimi." Pak Dimas menunduk. Yanti memejamkan mata sebentar. Udara di dalam ruangan berubah. Bukan lagi ruang strategi, tapi ruang pengakuan. Clara melanjutkan, "Saya telah belajar banyak hari ini. Bukan dari investor, bukan dari buku manajemen, tapi dari seseorang yang selama ini bahkan tidak saya beri perhatian." Ia menatap pintu, berharap sosok itu akan muncul. Tapi pintu tetap tertutup. Dina tak ada di sana. Clara menunduk. "Karena itulah, mulai hari ini, saya akan memimpin dengan cara baru. Tidak dengan suara paling keras, tapi dengan mendengar yang paling hening." Investor mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Saya suka jawabannya," ujarnya. Kemudian, satu suara lembut dari belakang membuat semua menoleh. "Permisi, ada yang tertinggal di ruang rapat tadi." Dina berdiri di ambang pintu, membawa satu botol air yang tertinggal. Clara menatapnya. Kali ini, benar-benar menatap. Langkah Dina perlahan masuk.
Semua orang memperhatikannya. Tapi ia tetap tenang, seperti biasanya. Seperti seseorang yang tidak nyaman dengan sorotan, tapi tidak pula gentar. Clara berdiri. Lalu, di hadapan semua orang, ia menunduk. Dalam, tanpa kata, sebuah tundukan yang berat. Bukan karena dipaksa, tapi karena sadar. Dina terdiam. Ia tak segera bereaksi. Tapi semua orang tahu, itu bukan hal kecil. CEO yang biasanya tak pernah menyapa staf pun, kini menunduk dalam pada perempuan yang selama ini bahkan tak dianggap sebagai rekan kerja. Yanti menutup mulutnya. Pak Dimas mengusap kacamata. Beberapa staf lain menatap ke arah Dina seperti baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Dina hanya tersenyum. Bukan senyum puas. Bukan senyum menang. Tapi senyum seseorang yang tahu, tidak ada luka yang lebih dalam daripada diremehkan. Dan tidak ada balasan yang lebih kuat selain membuktikan tanpa amarah. Ia mengangguk kecil, lalu berkata, "Semua orang bisa belajar, Bu. Termasuk saya. Termasuk kita semua." Clara mengangguk. Matanya berkaca. Tapi ia tahan. Ia tahu, rasa hormat bukan harus diungkap dengan tangis, tapi dengan kesediaan untuk berubah. Investor mendekat ke Dina. "Kami ingin mengenal Anda lebih jauh. Apa Anda tertarik bergabung di divisi pengembangan sistem kami?" Dina terkejut. Tapi hanya sebentar. "Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah memilih tempat saya." Investor tampak heran. "Kenapa?" Dina tersenyum. "Karena dari tempat ini, saya bisa melihat semuanya, tanpa perlu berdiri paling tinggi." Dan hari itu, semua orang belajar bahwa tidak semua puncak harus dilihat dari atas. Kadang, justru dari bawah, kita bisa melihat siapa yang benar-benar tinggi, dan siapa yang hanya berdiri di atas orang lain untuk terlihat tinggi. Clara berjalan keluar lebih dulu. Tapi langkahnya kini berbeda. Ia tak merasa kalah. Ia merasa baru saja belajar bagaimana caranya menjadi manusia. Sementara itu, di balik senyum Dina, ada satu hal yang tetap ia jaga erat. Keyakinannya bahwa semua yang ia lakukan bukan untuk pujian, bukan untuk pembuktian. Tapi karena ia percaya, setiap kebaikan yang dilakukan diam-diam selalu dicatat oleh tangan yang tidak terlihat. Dan balasannya tidak harus datang dari manusia, cukup dari Allah.